Jadi gibah syar'i atau bukan? Apakah ada gibah syar'i? Dan sebagaimana perjanjian, kemarin ada yang meminta katanya 15 menit untuk tanya jawab. Saya persilakan. Semua pertanyaan pasti bisa saya jawab. Minimal dengan jawaban saya tidak tahu. Silakan. Begini, jual beli saham itu secara umum jual beli saham itu termasuk kategori bai'ul gharari, jual beli spekulatif. Dan bai'ul gharar itu termasuk jual beli yang diharamkan. Kenapa jual beli saham disebut gharar spekulatif? Karena bisa tiba-tiba besar dan bisa tiba-tiba hancur. Ya. Karena fluktuatifnya, ya. Jadi tinggi rendahnya tidak jelas, maka itu dikategorikan bai'ul gharar. Namun ada lembaga keuangan syariah yang memfasilitasi jual beli saham. Maka di Jakarta ada Bursa Efek Syariah. Nah, Bursa Efek Syariah ini hampir sama sebetulnya dengan Bursa Efek konvensional. Cuman bedanya adalah ketika Bursa Efek Syariah, ketika kita beli saham, akadnya itu adalah akad mudharabah. Misalkan Bapak punya perusahaan, ya, katakanlah PT Telkom, itu milik Bapak. Saya beli, Pak, saya beli saham Telkom 5 juta, misalkan 5 jutaan. Nah, ketika saya beli saham 5 juta, akadnya adalah mudharabah. Ini duit saya 5 juta, silahkan modal ini Anda urus, Anda kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, itu namanya mudharabah. Ketika sahamnya naik, berarti penghasilan saya naik. Ya. Tetapi ketika sahamnya turun, itulah resikonya. Oh, berarti bisnis saya, mudharabah saya ada kerugian. Jadi selama akadnya jelas, akad mudharabah, maka itu tidak jadi masalah. Dan itu difasilitasi oleh Bursa Efek Syariah. Jadi kalau bursa efek yang umum, yang konvensional, itu masuk kategori bai'ul gharar, jual beli spekulatif, dan itu hukumnya haram. Wallahu a'lam. Ya, kalau menggunakan teori tadi, zikruka ahoka bima yakrohu. Siapapun orang muslim yang kita ceritakan itu, ya, kejelekannya siapapun itu, selama dia bukan al-mujahiru bil fuski, selama dia bukan al-mujahiru bil bid'ah, selama kita tidak menceritakan kejelekannya itu supaya orang lain terhindar, maka dosa saja. Kecuali kalau perilaku si ustadznya memang sudah tidak mencerminkan keustadan. Ongko ustad, tapi sok pasang togel. Kalau ustadz seperti ini, boleh kita ceritakan ke jamaah-jamaah. Ya, boleh dilaporkan ke Bidgar Dakwah. Ini ada mubalik Persis, kodenya nomor 97. Dia sering dijadwal, tapi setiap malam Rebo dia suka masang togel. Sebagai lampiran, saya lampirkan foto ketika dia sedang masang togel. Nah, berarti kita menceritakan kejelekan si ustaz, tapi menceritakannya supaya umat tidak terbawa kejelekan si ustaz itu. Atau dalam rangka nomor 2 tadi, okay? Ala tagiril munkar. Sugan dilaporkan ke Bidgar Dakwah mah, kayak kopa opik di papatahan. Jadi eta ustadznya kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau menceritakan kejelekannya hanya karena kalah saingan, si eta loba jadwal dari orang itu, itu mah masuk kategori al-hasad. Sudah hasud, sudah gibah, wah itu mah dosanya berlimpah. Jadi gibahnya iya, tapi apakah dosa atau tidak tadi? Apakah masuk ke salah satu di antara 6 alasan yang diperbolehkan atau tidak?
Jadi gibah sapi atau bukan? Apakah ada gibah syar'i? Sesuatu yang dilabeli syar'i itu minimal hukumnya mubah. Tidak boleh sesuatu yang secara dohir haram kemudian dikecualikan dan pengecualiannya menggunakan syar'i. Aya jinah syar'i. Jadi syar'i itu harus sesuatu yang minimal mubah. Ya, minimal mubah atau halal baru boleh dikategorikan syar'i. Jadi yang namanya ghibah mah haram pada dasarnya. Hanya kan tadi, bahkan sebetulnya dalam syarah Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, meskipun kita berghibah dan menggunakan salah satu di antara 6 alasan ini, tapi bisa saja hukumnya tetap haram. Kalau ternyata dohirnya kita mengucapkan A, tapi hati kita sebetulnya bukan itu. Tadi, ayah Ustaz, masang togel, ya, ke orang dilaporkan ke bidar dakwah. Dohirna mah cek orangnya ke bidar dakwah, saya laporan nih, ada oknum Ustaz masang togel, lamun diantep bahaya jamaah. Mungkin bisa jadi jamaah togel. Maka silakan bidar jamaah untuk menasehati dia. Kita omongannya begitu, tapi dalam hati siap puas ke orang. Nah, itu kan beda. Jadi yang tahu apa yang dikatakan oleh hati nur aini kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau itu masuk kategori al-mujahiru bil bid'ah, orang-orang yang bangga demonstratif melakukan kebidahan-kebidahan, ya bagus. Bapak pameser bubi dirinya, eta mah masihna ke ahlul bid'ah. Ya kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Apakah Bapak mau masuk? Dan memang apa yang kita katakan kenyataannya demikian. Ya tidak jadi masalah. Berarti kita mengingatkan supaya orang lain tidak terbawa hal-hal yang buruk. Tapi sekali lagi, yang tahu benar tidaknya, jujur tidaknya, omongan kita, alasan kita itu bukan lisan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan hatinya. Makanya tadi saya Al-Hilali itu ketika menjelaskan dan menanggapi 6 alasan ini, beliau mengatakan bahwa pada ujungnya ya semuanya kembali kepada ilat hukumnya apa. Maka dalam fikih itu ada, dalam kaidah usul fikih ada satu kaidah, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama alasan hukumnya, ada dan tidak adanya. Ada alasan hukum, ada hukum. Tidak ada alasan hukum, tidak ada hukum itu sendiri. Naon maksudnya? Seperti tadi, seorang istri, dia tidak mau menaati suaminya. Apakah tidak menaati suami itu semuanya dosa? Tidak. Tergantung alasan hukumnya. Kalau suaminya suami yang baik-baik, dia menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar, lalu seorang istri tidak mau menaatinya, maka istri itu termasuk istri yang bermaksiat kepada Allah. Tapi sebaliknya, suaminya hanya menuntut haknya saja, sedangkan kewajibannya tidak mau dilaksanakan, maka istri boleh sebetulnya membangkang perintah suami itu. Kalau alasan ibu seperti itu untuk mengingatkan suami bahwa suami juga punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Atau suami menyuruh ibu, apakah semua perintah suami itu wajib dilaksanakan? Pada dasarnya iya. Tetapi kalau kata suami teh mama, usum hujan, papa ieu kagok persib keur main, sok naik kalau kenteng, bisi kenteng aya nu fokus. Apakah perintah suami itu wajib dilaksanakan? Artinya, ibu ketika tidak melaksanakan perintah suami itu tidak otomatis berdosa, tergantung alasannya. Ada alasan, ada hukum, tidak ada alasan, tidak ada. Itu barangkali pertemuan kita hari ini.
Untuk pertanyaan yang lain-lain silahkan dikirim di WA grup saja. Ya. Dan ini ada pesan sponsor, silahkan diklik like and subscribe. Dan kalau nanti ada usulan materi apa juga boleh disampaikan di WhatsApp. Kalau bisa minggu depan bahasanya apa misalkan silakan saja. Yang jelas bahasannya harus ada dalam Kitabul Bulughul Maram. Dari Kitabut Thaharah sampai Kitabul Jami. Silakan mau dipilih mau bahas apa, insya Allah kita bahas. Itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan terhadap apa yang kita laksanakan. Yang belum daftar hadir silakan di daftar hadirnya. Itu untuk laporan ke pimpinan cabang dan TPC. Itu saja ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.